Sebelum penemuan penicillin, dunia medis menghadapi tantangan besar dalam menangani infeksi bakteri. Infeksi seperti pneumonia, tuberkulosis, luka terinfeksi, dan demam berdarah seringkali berakhir dengan kematian. Antibiotik modern belum ditemukan, sehingga pengobatan sangat terbatas, hanya mengandalkan metode tradisional seperti operasi pembersihan luka dan penggunaan antiseptik. Banyak pasien meninggal karena infeksi yang seharusnya bisa dicegah atau disembuhkan dengan obat yang efektif. Dalam konteks ini, penemuan penicillin menjadi terobosan luar biasa. Ini adalah era ketika dunia masih bergulat dengan bahaya infeksi yang tak terlihat, yang dapat merenggut nyawa dengan cepat dan tanpa ampun. Sejarah medis sebelum 1928 penuh dengan kisah tragis, di mana infeksi sederhana sering menjadi penyebab utama kematian. Para dokter hanya bisa mengandalkan pengetahuan terbatas tentang mikroorganisme dan memiliki sedikit alat untuk melawan bakteri. Fleming sendiri sebagai seorang ilmuwan dan dokter di Rumah Sakit St. Mary, London, menyaksikan banyak pasien yang tak mampu diselamatkan karena tidak ada obat yang ampuh. Dalam suasana penuh keterbatasan itu, penemuan yang akan mengubah segalanya sedang menunggu untuk ditemukan. Dan nasib dunia medis berada pada titik balik yang tak terduga. Pada tahun 1928, Alexander Fleming, seorang ilmuwan Skotlandia yang bekerja di laboratorium Rumah Sakit St. Mary, secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang luar biasa. Setelah kembali dari liburan, Fleming memeriksa kultur bakteri Staphylococcus yang sedang ia teliti. Ia menemukan bahwa salah satu piring Petri yang tidak sengaja terkontaminasi oleh jamur memiliki area kosong di sekitarnya, tempat bakteri tidak bisa tumbuh. Fleming segera menyadari bahwa jamur ini menghasilkan zat yang membunuh bakteri, yang kemudian dikenal sebagai penicillin. Penemuan ini berawal dari kejelian Fleming yang tidak mengabaikan fenomena aneh tersebut. Dalam dunia penelitian, banyak yang mungkin mengabaikan kontaminasi sebagai kegagalan, tetapi Fleming melihat potensi besar di dalamnya. Dengan ketelitian dan semangat ilmiah, ia mulai meneliti jamur Penicillium notatum dan senyawa yang dihasilkannya. Kejadian ini menjadi salah satu contoh penemuan kebetulan yang memicu revolusi besar dalam dunia medis. Namun, jalan penemuan ini belum berakhir. Tantangan berikutnya adalah mengembangkan dan memproduksi antibiotik ini secara massal. Setelah Fleming menemukan sifat antibakteri penicillin, tantangan besar berikutnya adalah mengembangkan senyawa ini agar bisa digunakan sebagai obat yang efektif. Fleming sendiri menghadapi kesulitan karena produksi penicillin dalam jumlah besar sangat sulit, dan senyawa ini sangat sensitif terhadap suhu dan lingkungan. Untuk beberapa waktu, penicillin tetap sebagai zat yang menarik, tapi belum praktis digunakan dalam pengobatan sehari-hari. Peran penting dalam mengembangkan penicillin ke tahap medis dilakukan oleh ilmuwan lain, seperti Howard Florey dan Ernst Boris Chain pada tahun 1940-an. Mereka berhasil mengisolasi penicillin dan mengembangkan metode produksi massal yang memungkinkan penicillin digunakan secara luas. Tantangan teknis dan finansial mereka hadapi dengan kegigihan, terutama selama Perang Dunia II, saat kebutuhan akan antibiotik semakin mendesak. Penicillin pun akhirnya menjadi obat penyelamat nyawa bagi ribuan tentara dan pasien sipil di seluruh dunia. Penemuan penicillin membawa revolusi dalam dunia medis. Sebelum adanya penicillin, infeksi bakteri dianggap sebagai hukuman mati yang sulit dihindari. Setelah penicillin diperkenalkan, banyak penyakit yang dulu mematikan berubah menjadi kondisi yang dapat disembuhkan dengan mudah. Pneumonia, radang paru-paru, luka terinfeksi, dan bahkan beberapa jenis sifilis mulai bisa ditangani secara efektif. Penggunaan penicillin secara luas mengubah praktik kedokteran, memicu lahirnya era antibiotik modern. Selain menyelamatkan jutaan nyawa, penemuan ini juga memungkinkan perkembangan operasi dan prosedur medis yang sebelumnya terlalu berisiko karena infeksi. Dunia mulai melihat harapan baru dalam melawan penyakit, dan penicillin menjadi simbol kemajuan ilmiah dan harapan bagi banyak orang. Meskipun penemuan penicillin sangat penting, Alexander Fleming awalnya kurang mendapatkan pengakuan penuh atas kontribusinya.
Ia berbagi hadiah Nobel pada tahun 1945 bersama Howard Florey dan Ernst Chain yang berjasa besar dalam pengembangan dan produksi penicilin secara massal. Namun, perjuangan dan kerja sama tim ilmuwan lain sangat penting dalam menjadikan penicilin sebagai obat yang dapat diakses oleh dunia. Fleming sendiri tetap rendah hati dan selalu menekankan bahwa penemuan ini adalah hasil dari kebetulan dan kerja keras ilmuwan lain. Kontroversi dan diskusi mengenai peran tiap individu dalam penemuan ini terus ada, namun tak dapat disangkal bahwa Fleming adalah figur sentral yang membuka pintu bagi era antibiotik. Warisannya hidup dalam setiap dosis antibiotik yang menyelamatkan nyawa hingga saat ini. Penemuan penicilin menjadi fondasi bagi perkembangan antibiotik modern yang terus menyelamatkan jutaan nyawa hingga hari ini. Namun, dunia menghadapi tantangan baru, yaitu resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak tepat. Penelitian dan inovasi berkelanjutan dibutuhkan agar antibiotik tetap efektif dalam melawan bakteri yang terus bermutasi. Warisan Fleming bukan hanya penicilin, tetapi juga semangat ilmiah dan inovasi yang menginspirasi para ilmuwan masa kini untuk terus mencari solusi baru. Di era modern, penemuan Fleming mengingatkan kita bahwa kadang-kadang penemuan terbesar datang dari ketelitian, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk melihat hal yang tak biasa. Dunia medis terus bergerak maju, namun penghargaan untuk penicilin dan Alexander Fleming akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia.